sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat keagamaan, serta senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Malam ini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar tausiah bulanan dan sholat maghrib dan isya berjamaah. Bertempat di Pendopo Bupati, pada Rabu 12 Juli 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, dan diikuti oleh para asisten dan staf ahli Setda, kepala perangkat daerah, para camat dan sekcam, serta pejabat eselon 3 dan 4 lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang mulia, kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang terhormat Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan beserta istri, dan juga yang kita hormati para pejabat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat majelis tausiah bulanan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada kesempatan di malam yang mubarak, di majelis yang mulia ini, kita mengembalikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan rezeki kepada kita, Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita, dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Secara khusus kembali alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul di sini di tempat di majelis yang mulia ini dalam rangkaian melaksanakan acara tausiah bulanan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Salawat dan salam selalu dilimpahkan dan dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah dari dahulu sampai akhir zaman. Terlebih dahulu secara pribadi ulun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terutama yang pertama ulun sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan dan juga pemerintah daerah, khususnya juga kepada Abah Kesra, bagian Kesra. Ulun kembali diundang untuk bersama-sama hadir pada malam hari ini dan diberikan kesempatan kepercayaan untuk mengisiakan acara pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun seandainya kehadiran ulun atau di dalam ulun mengisiakan tausiah bulanan pada saat ini, tentu umpama ada terdapat kejanggalan, kekurangan, bahkan umpama kesalahan dan kehilapan, tidak sesuai, tidak berkenan di hati biang berataan, maka terlebih dahulu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita gawi pada kesempatan malam hari ini tentunya dalam ruang lingkup tausiah bulanan, dan di sini pun ada terselip silaturahim. Maka mudah-mudahan karena di sini ada niatan kita hadir di sini ada silaturahim, maka mudah-mudahan kita berdatang dapat dua daripada kelebihan silaturahim. Pertama, mudahan kita panjang umur berdatang, Pak Bupati beserta istri beserta keluarga, para pejabat pemerintah, para ulama, kita berdatang hadir malam hari ini. Mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan yang kedua mudah-mudahan
dimurahkan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat kita berkumpul bersilaturahim di malam yang penuh berkat ini. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini ulun gasan ulun pribadi dan gasan kita berataan mengulang kaji satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah hadis ini sering dibaca, sering kita dengar, bahkan insya Allah banyak yang hafal hadis ini. Dan mungkin momennya adalah saat ini kita berada mungkin sudah di penghujung daripada bulan Dzulhijjah, dan kita berada di ambang pintu akan bertemu satu bulan yang mulia pula, yaitu bulan Muharram. Dan momennya tidak lain kita adalah akan bertemu dengan tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah insya Allah. Nah, kalau ada salah hitungan hari ini tadi ada Rabu kaina, insya Allah 1 Muharram kalau ada salah jawab. Nah, ini teringat dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mudah riwayat Imam Al-Bukhari. Ujar Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis riwayat hadis sahih Imam Al-Bukhari. Ujar Nabi, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sah amal itu dengan niat. Hidup kita tidak lain tujuan adalah beramal beribadah. Dan sudah tahu berataan kita bahwa ujar Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu wa ma umiru. Tidak aku jadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya beribadah, menyembah lawan aku, beribadah lawan aku. Jadi tugas kita di dalam dunia ini adalah beribadah. Walaupun ibadah itu banyak benar. Nah, ibadah itu akan sah, ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain salah satu di antaranya bungkalannya adalah niat. Makanya ujar Nabi, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sah amal itu dengan niat. Kalau kita belajar fikih, ya Allah, belajar fikih mulai rukun wudu, rukun sembahyang, mandi wajib, syaratnya apa aja, pasti pemulaan apa rukunnya pasti niat. Sebab ada sah mun kada berniat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja sah amal dengan niat. Dan niat inilah nang cager manyugihakan seseorang itu kaina di akhirat. Dengan sebab niat nang cager manyugihakan banyak peisian balasan, banyak peisian pahala di akhirat kaina. Kita ini kita cari ya menghantarnya kau tuh sugih dunia, sugih di akhirat, ya Allah. Ibaratkan di dunia ada sugih, di akhirat barang sugih, ada nya barang panglah, artinya memang hendak sugih di akhirat. Munyak awal kedua-duanya. Di dunia sugih, di akhirat sugih. Artinya kalau di dunia sugih, ya bisa sugih ilmu, sugih amal, kemudian sugih harta bisa. Tapi nang di akhirat kena sugih balasan dari Allah Ta'ala. Kenapa? Marga niat tadi. Satu ibadah itu akan dibalas oleh Allah dengan banyak pahalanya dengan sebab berbanyak niatnya. Coba tadi kasih ini, nah kita ya Allah, maunya kita niatnya sabuting itu nanti dapat pahala. Tapi seandainya niat kita banyak kasihnya, nah
apa aja dikasihnya nih. Umpama aku hendak silaturahim ya. Ya Allah silaturahim di sini umpama itu sudah dapat pahala luar biasa. Tambah lagi karena pun aku hendak ke majelis karena tausiah, aku hendak mendengar dan aku hendak bersalaman, aku hendak bermacam-macam lah niat-niat kita nambah umur dan kayak ini. Ini kan dari insya Allah banyak pahala dari itu. Bahkan dengan sebab niat kita bisa menyugihakan orang. Artinya kita sugih, orang sugih. Contohnya, yang umpama adalah ulun taringat kalam guru kampung, belah kalam guru kampung. Dan biasanya dahulu maisi di majelis ini kan setiap malam Kamis bulanan kan guru kampung ya Allah. Karena guru kampung sudah wafat, walaupun saat ini kita sudah berada di ambang pintu aulan beliau, ya Allah. Nah, yang bergantian nama istri. Di antaranya, ya Allah, kalau guru kamu tuh itu kaitannya dengan kawitan kita yang sudah meninggal. Salah satu pesan beliau mungkin tentang insya Allah kita tahu berada, mendengar berada. Bila kita bersedekah itu di sini niatakan gesan arwah abah atau arwah umat yang sudah meninggal. Amun kisahnya kita yang masih hidup kawitan itu alhamdulillah itu awal langsung ya Allah. Kalau kita punya kawitan abah umah masih hidup atau umah masih hidup atau abah masih hidup itu luar biasa untung benar. Kenapa? Karena awal langsung. Awal langsung kita memberi maharagu dan lain sebagainya tadi. Tapi kalau sudah kawitan sudah meninggal, tetap kita disuruh bakti, tetap kita disuruh maharagu, tetap kita disuruh memberi. Ya tadi niatan kita tadi. Nah kita bersedekah itu kita niatakan gesan arwah abah, gesan arwah umat. Maka kita yang bersedekah kita mendapatkan pahala dari Allah dan abah umat kita yang di dalam kubur pun dapat pahala. Makanya dengan sebab niat tadi ia menyugihakan seorang, menyugihakan orang lain, termasuk kawitan kita. Dengan sebab niat. Namanya lagi hidup kawitan, alhamdulillah kawat maharago ya Allah tadi itu. Ada balasan apa? Ada kaum membalas sabujurnya yang kita lawan kawitan kita. Ada kalau kisahnya orang dari jadi kisahnya waktu membawa naik haji dibawa tawaf sa'i diumbah kisahnya pulang dibawa naik haji imba itu tawaf diumbah sa'i diumbah. Nah, berapa pahala luar biasa itu memberi makan nih panjang wisarabanya tadi pulang itu ada mengatakan belum kawan kita membalas sabelah baju susu sidin jadi sendiri belum kawan. Nah, maka syarat diumbah kisahnya ya Allah kisahnya. Ya ada juga yang ngapun mau kawitan kemar hendak melihat pahalatan. Ada juga kisahnya. Kisahnya ngapun mau kawitan jer. Ini kawitan garing sudah. Hendak mengambil warisan sekalinya karena hendak menyugihakan kawitan enggak ada ambilan kawitan. Oh jadi pun jika hendak mau pahalatan, ayo aku mau umbah aku. Tadangan hendak dapat pahalatan, aku mau umbah. Terus mau umbah jadi saya tadi itu. Nah ini tuhai sini nanti kasihnya ini dikurang. Terus kalau ada kasih itu belok kiri. Nah ini dikurang pulang. Belok kanan pulang. Nah ini pak disebutnya dikurang pulang. Nah itu tahu saja pulang. Panas sudah nih. Nang dibiar bagaimana? Nang diujiin habisnya kok udah dikurang bener aja. Yang mahampas juga kawitan tadi. Mahampas kata bisa aja bang ya tadi. Jadi untung benar namanya ada bisa kawitan masih hidup kaum maharagu. Namun sudah meninggal, tetap kita dosa tadi itu. Nah dengan sebab niat ya Allah, ya berapakah yang kita berikan? Ya Allah berapa yang kita sedang itu salah satu di antara belum tak ingat kalau guru kamu tadi. Ya wajah kita ingat, bang ini baru bisa juga diingat kita nih lah. Bersedekah atau maniatan kita ingat bisa ya Allah. Cuma bila kalau kita ingatkan nah tadi itu nah ya Allah nang sedekah kita tadi nah itu kita nyatakan
Punya pas ingat ya Allah tadi, nah gasan artinya gasan kita ada juga diberi Allah Ta'ala, gasan kawitan kita dalam kubur. Bahkan niat-niat itu pula tenang jagar menyugihkan tadi, seandainya kita ada menggawi, itu pun kita akan dapat pahala asal jujur niatnya. Belum teringat juga ya, karena kita momennya kan haul guru fakor nilai kayak guru fakor di sini juga pada saat jalan menyiap di sini kita jangan berniat tuh ayo hendak jadi bupati beritaan, tapi pada awal berjauh beritaan ya boleh kita beresin ayo bagus kita aku saja aku ya Allah kayak aku mampu aku jadi bupati, bila aku jadi bupati kayak aku ini macam-macam. Nah saatnya kada jadi bupati ya Allah kada jadi cuma niatnya jujur. Sakalnya pahala jadi bupati jadi kadang di akhirat dilebarkan dengan sebab niatnya tadi, maksudnya tadi. Nah, dengan sebab niatnya tadi ada di dalam kitab ketika Allah berbagi-bagi balasan. Nah, ketika Allah berbagi-bagi balasan. Nah, seseorang ini diberi oleh Allah Ta'ala ada pahala haji, ada pahala sedekah dan lain sebagainya, ada pahala bangun masjid, bangun pagar dan sebagainya tadi itu. Nah karena inya bujur-bujur, misalnya tadi ujarnya ya Allah, ulun lagi hidup di dunia kada pernah tolak haji lagi. Ulun di dunia kada pernah membangun masjid, kada pernah membangun pagar. Ya saya Allah, nah kada pernah bangun masjid, kada pagar. Jadi ini lain pahala ulun. Jadi kada ampun ulun ya Allah. Hanya orang di akhirat tuh bujur ya Allah, bujur aja kisahnya nih. Namun di dunia apa ada tentu ya Allah bisa makan dihiku bisa juga ya Allah. Karena di dunia, bisa aja bisa mengaku tadi. Ini kada di ulun, di lain di ulun ya Allah ujar kita. Nah sekalinya kan ujar Allah dasar dihikamnya, dasar dihikam. Ulun kada pernah mengaji, kada pernah kalau ulun tolak haji, kada pernah bangun masjid, kada pun ikam ada kalau berniat dulu. Nah masalahnya tadi ujar ikam bilanya aku kayak berduit juga kayak orang juga ya Allah ulun hendak tolak haji juga. Nah melihat orang bulan masjid ya Allah mereka orang masjid ya Allah seandainya ulun berduit juga ulun hendak kayak orang tujuh bulan masjid. Ulun hendak bersedekah juga. Cuma ini dilihat oleh Allah niatnya dasar jujur. Kada unjaan, kada kakaramputan. Jangan bisa nak kakaramputan ya Allah. Aku ya Allah nak maunya dapat duit kan ya Allah. Aku boleh masih gitu bang juga. Lapornya ya Allah. Sekalinya berjual gunung, nang di dalamnya hirang ada. Soalnya sih orang pulang rumah, mau motor, tambahin pulang bini. Tak tolak haji kada, tolak masjid kada. Lain-lain kan bisanya nih. Ajak ibarat kayak itu, atau seandainya kayak itu, ya nilai itu artinya ada niatnya. Artinya pada takdir Allah Ta'ala, seandainya berduit dasarnya dasar tolak haji juga, seandainya berduit dasar bangun masjid juga. Kita mungkin bulan masih seorang mungkin kata bawah ya Allah. Kalau umpama tolak haji, insya Allah mudahan ya Allah tahu beritaan ya Allah. Tapi kalau bulan masih nang secara duitnya samaan, mungkin tangannya sedikit orang-orang tertentu ya Allah. Nah, tapi kalau bulan pian, terutama Pak Bupati, pian para pejabat ya Allah, itu ulun yakin dengan tikitan itu yakin itu menyamai orang-orang. Sebutin kayak kita di Islamic Center, insya Allah mudah-mudahan ya Allah, termasuk guru kampung juga, Pak Bupati, pian beritaan jajaran kita empat ya Allah, para ulamanya. Siapa nampak andil di situ hanya itu pahalanya luar biasa kayaknya, luar biasa. Kenapa kan? Karena ya tadi, karena niat tadi itu ada niat. Dengan sebab niat tadi, jadi pahalanya luar biasa. Mungkin pernah ulun di mana bagi saya di Palangka kalau man bana masjidan bid dunya walau kama hasikatatin banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dalam dunia sekalipun seperti sarang burung, maka Allah bangunkan rumah di dalam surga.
Nah, jadi salah satu kaidah jalan kita nih supaya berumah di surga, berulah masjid di dunia. Walaupun kita beulahnya kada kenal kayak orang, tapi hakun beulah. Ya Allah, kamu hasil katatin harus saja Allah. Kayak sarang burung, seorang burung pipit tuh harus saja. Kayak sarang burung marit. Nah itu kenal beneran. Itu lah duit-duitnya kenal ya Allah. Nah, kadang-kadang beneran kalau kita ngobrol itu kan. Tapi ya tadi. Nah, aku hendak bulan masih kita mau patakan. Ya Allah mau patakan. Aku hendak bisa rumah di dalam surga mau patakan bulan masjid tadi. Kita berharap mudah-mudahan ya Allah kita nih kawal di dunia bulan masjid, kawal bulan langgar walaupun bagian ada daripada masjid, bagian daripada langgar. Hanya ada semua dari itu. Nah, tapi kan insya Allah walaupun kamu masih katatin itu dibangunkan rumah di dalam surga karena ujar Allah Subhanahu ujar Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi marganya. Nah, kemudian sambungan daripada hadis itu. Ujar Nabi pulang, pamangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa nang hijrahnya karena Allah dan Rasul. Nah, kisah hijrah kan Muharram itu perhitungan tahun Hijriah. Kisah hijrah Nabi kita SAW. Nah, di sini uraian daripada nang innamal a'malu binniyat tadi hanya saja sah amal dengan niat. Nah, seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatakan. Nah, diuraikan oleh Nabi kita, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih." Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasulullah akan didapatkannya. Ya artinya bahasa kita tuh maunya kita berniat, niat jujur, niat ikhlas karena Allah, apapun yang kita gawi maka akan kita dapatkan. Ya tadi umpama kita ke masjid karena Allah Ta'ala, kita jadi itu, jadi ini karena Allah dan lain sebagainya, kita manikin itu, manikin ini karena Allah, maka itulah yang akan didapatkan Allah dan Rasul akan didapatkan. Artinya pahala yang besar dari Allah yang akan kita dapatkan. Nabi hijrah karena Allah, Nabi kita hijrah karena Allah. Nah, jadi ujian Nabi pulang, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang umpat hijrah karena Allah dan Rasul, Allah dan Rasul juga yang didapatkan. Jadi kan sahabat itu menuruti, kalau misalnya kan asalnya Nabi nah hijrah nih, Nabi nah hijrah. Nah ya diantaranya karena halangan, rintangan dan lain sebagainya. Kisahnya itu kan Nabi kita 13 tahun jadi menyerahkan agama, ya kalau haraman alam itu luar biasa, cacian, celaan, bahkan Nabi kita hendak dibunuh. Tapi Nabi kita, karena Nabi kita kasih sayang ya Allah, kasih sayang luar biasa, sifat kasih sayang. Jadi Nabi kita tuh biasanya kayak apapun biasanya itu. Ulun teringat kisah nang kayak apa, Rasulullah tuh nang dijebak, nang ditabukakan lubang dah, ditabukakan lubang, ya Allah. Kan Abu Jahal tuh kisahnya berbagai macam cara hendak kisahnya tadi membunuh Rasulullah, mencelakakan Rasulullah, sampai diantaranya cara Abu Jahal ditabuk luang, ditabuk sumur di halaman rumah. Jadi kena ditutupi. Nah, imba ditutupi kena Abu Jahal ini kisahnya berpirah garing. Sedangkan Rasulullah ini bila mendengar orang garing, katuju mah hilangnya orang garing. Ya Allah biasanya kata Allah memang sunnah Rasulullah kan ya Allah yang ada tulmarid biasanya. Salah satu di antaranya ini mah hilangi orang garing, sunnah yang menghilangi orang garing. Jadi kisahnya ditabuk nih sumur. Ada mengatakan guru bahari bagi satu penyisirin dia bagi sahabatnya nangis itu menyebabkan luka, celaka semuanya. Menjaga bagi kita ada parang, ada paku, ada macam-macam. Jadi kita dengarkan wah ini nih. Dan artinya bila tak gugur di situ, kisahnya tadi itu, ya berluka-luka dan sebagainya tadi itu. Bahkan lihat mereka tadi bila sudah Nabi masuk, sekarang dikimun pulang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ditabuk, dibuatin macam-macam, ditutupilah di situ tadi, ditutupi. Yang model apa tutupannya di atas nilai pasir, tetap kayak halaman nang kita
Kada katahuan tadi itu. Abu Jahal ini biar gagarin, bebuat di kamar. Nah ada susuruhan yang disuruh untuk berangkat ke rumah Nabi kita. Sebahagian berlindung di higa-higa. Nah apabila kena Nabi lewat tajabur dikimun tadi itu. Nah, jadi beberapa orang kisahnya tadi itu. Saya komen tulah. Wahai Nabi Muhammad, itu Abu Jahal garing. Nah minta hilangi. Nah iba itu kayak apa? Rasulullah mendengar Abu Jahal garing, walaupun ini musuh misalnya Allah, ini musuhnya, garing tadi musuh. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi hampun mailan. Berjalan Nabi kita, saya tadi. Nah ada mengatakan itu tinggal selangkah lagi Nabi kita di palangkah tercabur ke sumur tadi itu. Tapi turun malaikat Jibril stop wahai Nabi Muhammad, bila kamu melangkahkan ke sana lagi, kamu tajabur ke dalam sumur. Sahabat Nabi kita, ya orang nang bujur, orang nang dikasih Allah ini sahabat tahu misalnya ya Allah, itu jadi tolong oleh Allah Taala. Ada jadi tajabur, sekalinya nama boleh Nabi kita, Nabi kita. Belajar nang menjaga tadi bahan berlawan Abu Jahal. Wahai tuan Abu Jahal itu Muhammad biasanya bantu pada jadi lima boleh kada jadi campur. Nah Abu Jahal nang kada gari, istilahnya nang kada gari langsung berbuat apa? Langsung mencari menyasah Nabi kita. Kada keingatan lagi lawan sumur seorang nang tolak campur Abu Jahal. Nah cuma juga gari Abu Jahal tabuh. Tabu jadi saya cerita. Nah, jadi akhirnya dapat tercampur Abu Jahal kau. Ada mengatakan dalam kisahnya tadi itu diulur yang kita tangga makin berdalam, diukur tali makin berdalam, semakin jauhlah Abu Jahal ke dalam tadi itu, semakin jauh. Jadi jumlahnya muka ini, Abu Jahal muka ini makin diulur makin berdalam, apa dia? Ini kada jalan lagi kiawakan Muhammad tadi pulang. Kiawakan Muhammad. Akhirnya Nabi kita digiau ulang. Nyata-nyata sudah hendak membunuh saya tadi itu. Tapi apa gerangan yang terjadi? Wahai Muhammad, tu Abu Jahal tak cabut dalam semua kada biar jeneng manolongi tolongi. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi kita berpaling pulang pulang hampun Nabi kita. Banyak kita ini pindulan saja lagi ya Allah. Jangan lembah, jangan kita bisa kita namun ibadatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Akhirnya apa? Nabi kita saat menyurung tangan ke sumur tadi itu. Abu Jahal kayak pakai lem. Kayak kita masih di hotel pakai lem dulu lah. Nah, pijek naik langsung. Abu Jahal kayak pakai lem langsung naik. Wah, dengan izin Allah SWT. Ya takut tadi juga ada kalau Abu Jahal deh ya takut. Padahal di dalam tuh kisahnya macam-macam tadi itu kisahnya tuh. Nah akhirnya apa kemudian itu diangkat oleh Nabi kita. Diangkat Nabi kita. Ada mengatakan belum sempurna lagi Abu Jahal berdiri, sudah Abu Jahal melawan pulang. Ma asharaka ya Muhammad. Alangkah hebatnya sihir kamu wahai Nabi Muhammad. Kayak apa nih luar biasa. Kayak apa misalnya Rasulullah menyandang kayak ini, tapi sifat kasih sayang Nabi kita salah satu itu luar biasa. Luar biasa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sampai yang akhirnya tadi suatu saat sekitar sudah kurang lebih 13 tahun di Makkah, karena luar biasa tadi sampai ke negeri Taif dia pernah Nabi kita kisahnya hijrah. Nah akhirnya Nabi Allah Taala ayo hijrah aja ke negeri Madinah. Hijrah ke negeri Madinah kan itu ya kan hijrah. Cuma lah yang orang-orang nak jihad itu orang sudah berniat jihad isinya tahu aja kesan Nabi hendak hijrah tahu aja. Sampai mereka kepung, sampai mereka kisahnya tadi itu dibelukar rumah Nabi kita, nah Nabi kita begadang tadi itu. Ada mengatakan tadi ya tak masuk iblis diumpat di situ menjaga. Ini Nabi Muhammad jaga keluar malam ini hendak hijrah, kata buahnya. Yang orang-orang jihad ini bapak cara tuh punya di bapak cara tadi bang sudah. Hanya niatnya sudah jatuh dahulu, jadi bapak cara sudah tahu macam-macam tadi itu. Akhirnya apa? Dikepung rumah Nabi kita SAW. Ujar Nabi lawan Sina Ali kayak ikam nak berada di parabuan kok dan ikam berselimut lawan selimut kok wahai Sina Ali berada Sina Ali berselimut. Nah
Nabi itu keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada mengatakan cuma ada yang dibaca oleh Nabi kita nih, ada mengatakan surah Yasin, ada mengatakan bagian daripada surah Yasin. Apa? Yaitu ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fa hum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim, kami jadikan di hadapan mereka itu tutupan. Wa min khalfihim dan di belakang mereka tutupan. Faghshaynahum, kami liputi akan mereka oleh Allah Taala. Fa hum la yubsirun, mereka kada melihat. Allah sudah menjadikan tutupan, di antaranya jalannya kayak apa? Taburingan mereka tadi itu. Nah, taburingan. Wa ja'alna min baini, taburingan mereka. Jadi tak tutupan karena taburingan tadi itu. Akhirnya Nabi kita turun, selamat Nabi kita. Bahkan ada mengatakan dalam riwayat yang kisahnya Nabi mengambil pasir biar kaki di kepala mereka. Selamat Nabi kita selesai hijrah. Nah, hijrah Nabi kita terus sampai bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjanji sudah. Nah, akhirnya Nabi kita singgah dulu di gua Sur. Biasanya kalau kita orang tolak haji itulah umrah itu bisa ziarah ke gua Sur biasanya tadi itu. Nah, itu pun dikejar oleh mereka tadi itu. Katakan mereka pulang. Nah, cuma Allah menolong pulang. Ibah Nabi kita masuk ke gua Sur, akhirnya dapat pulang. Nah, ditutupi oleh Allah Taala dengan bahasa kita gendang lawan. Nah, di situ ada gendang lawan, langsung sempurna, nang kadar bijinya kadang langsung diulangkan oleh Allah Taala katanya. Di situ ada burung dari nang baitul mamarah. Sampai mereka orang kafir Quraisy ini mengajar Nabi kita, sampai di situ melihat gua itu begendang lawan. Sehingga terpikir kepada mereka, pada Nabi kita seandainya dijingok kalian tak. Cuma mereka memandang gendang lawan tadi, ujarnya kan mungkin Nabi Muhammad ini masuk ke sini sebab bila dia masuk, rabit gendang lawan tadi itu. Burung dara terbang yang misalnya ada bintang di situ, di sini ada harap di situ kan itu. Nah, disitulah akhirnya Nabi kita diselamatkan oleh Allah Taala. Memang orang-orang yang wujud pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Selamat Nabi kita terus ya hijrah ke negeri Madinah. Nah, hijrahnya karena Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, Allah dan Rasulullah juga yang didapatkannya. Nah, tapi ada pula seandainya wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya karena dunia. Nang umpama yalah dari Makkah ke Madinah nih contohnya umpama hendak berdagang, hendak berusaha ke situ supaya usaha ramai di situ. Nah, dan dari sebagian juga urusan keduniaan. Nah, yusibuha punya Nabi kita, maka dunialah yang akan didapatkannya. Jadi punya kita berniat ya kalau nampak karena kita ini dasar dunia ini dapatkan, akhirat kada dapat. Bila niat dasar akhirat, maka akhirat dapat. Bila niat dasar dunia dapat, akhirat kada dapat. Nah, kemudian awim ra'atin, atau seandainya niatnya awim ra'atin bibinian karena perempuan ya mungkin berjanji kawinkan lamonnya yang oleh. Nah, kayaknya kita hijrah ke Madinah, kita kawinan di situ atau hendak mencari bibinian di situ. Nah, itu nang dinyatakannya yang kihuga punya Nabi kita, maka dia akan menikah, maka kawin. Jadi di ujung ayat, di ujung hadis itu punya Nabi kita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu apa yang ia hijrah atasnya, apa yang ia niatkan. Cuma kita ambil hikmah di situ, di dalam hadis itu yang adalah yaitu faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Hijrahnya karena Allah dan Rasul. Jadi apa yang kita niatakan dalam kehidupan kita, baik itu ibadah secara khusus, ibadah kita niatakan untuk Allah dan Rasul, artinya karena semata-mata karena Allah. Bahkan kita berusaha pulang, sering kita baca, sering kita dengar, insya Allah mudah-mudahan nang kada ibadah pun ini kita jadi ibadah dengan sebab niatan itu. Karena kita nih masing-masing bagian masing-masing ya Allah, bagian nih masing-masing. Kabagian ada kebagiannya Allah, kabarnya ya Allah, kepala bagian itu bagian macam-macam. Nah, itu jangan ibaratkan dinas masing-masing dinas atau bagian kita
kita, profesi kita masing-masing. Yang jelas ada gawian kita dunia. Yang jelas itu gawian dunia banyak yang kita gawi. Walaupun artinya kita nang nyata ibadah tak gawi, alhamdulillah. Kayak sembahyang tak gawi, menuntut ilmu tak gawi, bapak bersedekah tak gawi, berzikir, bersalawat, baca Quran tak gawi. Ya Allah, itu nyata ibadah sudah. Nah itu kita berharap supaya mudah-mudahan itu adalah karena Allah dan Rasul. Artinya nyatanya itu sudah. Nah bahkan mudah-mudahan kita seandainya dunia yang kita miliki ada waktu-waktu urusan keduniaan, tapi kita nyatakan untuk akhirat, maka insya Allah itu akan jadi akhirat. Kam bin amalin yatasawwaru min amalid dunia, berapa banyak daripada gawian dunia tapi akan menjadi amalan akhirat karena bihusni niat, dengan sebab bagus niatnya. Ya Allah, kita nak jadi apa ini urusan dunia, tapi untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat, untuk orang lain, kebaikan dan lain sebagainya tadi itu adalah tujuannya, tujuan kebaikan, maka akan dinilai akhirat oleh Allah, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya berkaitan dengan tahun baru adalah yang sering ini kalau ada salah diulah nyanyian oleh umat Irama. Ya Allah, enggak ada salah tak? Nang irtanim khamsan qabla khamsin. Menyanyikan salah apa? Jaga 5 sebelum datangnya 5-nya. Nah, saja kayak itu Allah. Artinya kita disuruh mengambil kesempatan dari 5 sebelum datangnya 5. Nah, syababaka qabla haramika. Lagi muda sebelum datangnya tua. Ya, walaupun nih masih ada anom-anom, ya Allah. Kalau dulu nih sudah termasuk Tuhan, karena kapal 5 udah, termasuk Tuhan udah. Kalau di ujung jaki termasuk anom lagi, boleh jadi anom. Karena kapal 4 ternyata. Kalau kapal 5 ini sudah 5, 6, nah ini termasuk Tuhan itu sudah. Jadi kalau masih anom-anom, nah ya Allah, irtanim khamsan qabla khamsin ya. Syababaka qabla haramika. Ambil kesempatan lagi muda sebelum datangnya Tuhan. Artinya menghendak kita menuntut ilmu, hendak beramal dan lain sebagainya. Ayo lagi anom. Ya Allah, pun tak apa udah Tuhan tetap juga saya tadi. Cuma maksudnya ya Allah, kalau kita sudah Tuhan ini lain pada kita lagi anom. Kita merasakan anom. Ya Allah, sekarang kita Tuhan mungkin berbeda itu. Cuma paling-paling diorhana anom terus. Itu aja kisahnya ya Allah. Itu aja nulir anom terus kemudian. Cuma walaupun jasad kita sudah Tuhan tapi liur anom ya Allah tak. Artinya bila kita makan gula manis aja tak. Artinya tadi mau sudah tambah gula pahit lain atau sudah. Nah, yang pertama ambil kesempatan lagi anom sebelum datangnya Tuhan. Nah, alhamdulillah seandainya lagi anom kita gunakan kesan kebaikan. Ini pian-pian yang Tuhan ya Allah, keberhasilan pian karena bergerak udah Tuhan. Karena lagi anom dasar beriman juga. Itu maksudnya Allah. Nah, udah Tuhan tuh bermacam-macam keberhasilan. Kenapa? Karena memang lagi anom juga. Nah, kemudian yang kedua, ujian Nabi kita wa faragaka qabla syughlika. Ambil kesempatan lagi lapang sebelum datangnya kesempitan. Ada waktu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ujian Nabi kita wa ginaka qabla faqrika. Ambil kesempatan lagi kebaisian, lagi sugih dan sebelum datangnya kefakiran. Lagi sugih sebelum datangnya fakir. Kemudian langkah 4, ujian Nabi kita wasihhataka qabla suqika. Lagi ikam sihat sebelum datangnya sakit. Ya, kalau masalah sihat berdatang kita merasakan, kalau masalah sakit kita pun berdatang merasakan. Yang akan dilepas dalam kehidupan itu pasti sihat dan sakit, pasti ada. Cuma di situ kita bisa membedakan dari Allah, kayak ini wayah sihat, kayak ini wayah garing dari itu. Jadi kesempatan yang masih sehat yang diberikan Allah Ta'ala ini kesempatan itu. Walaupun ya kalau kita urusan ibadah kepada Allah Ta'ala ya Allah. Nah waktu sehat kah, waktu sakit kah, itu tetap aja ya Allah. Makanya kita alhamdulillah umpama ya Allah di Kabupaten Nusa Selatan ada rumah sakit yang berbasis syariah ya Allah. Ya itu kan dilajari. Kalau dahulunya mungkin
dahulunya mungkin ya Allah mungkin tuh. Artinya orang nanggaring tuh sana naiknya aing bahasa kita. Seadanya aing sambahian kah, kadakah. Kasarnya aing kemudian gitu adalah. Tapi berkat alhamdulillah ya kan pemerintah daerah kita, Pak Bupati supaya apa? Rumah sakit beri syariah. Jadi alhamdulillah ada ya Allah. Nang asalnya bapak sidin tamunya lah nang biasanya garing tuh mahadang jangan bahasa kita mahadang sihat saja di sini kok nya ada biasanya itu aku nang garing di sini aku kan ada sembahyang biar itu aku kan sudah sihat hanya sembahyang kadang-kadang banyak nang kayak itu urus ya ada sihat jiwa ada salah lagi menjawab tapi berkat syariah apa. Nah, yuk biar ini sampai waktu sembahyang. Bilanya kalau bisa sembahyang bilanya kalau kau berdiri berduduk, kalau kau berduduk berebah, berdiri bertilantang, kalau kau berduduk bertayamum. Nah itu kan bisa yang tadi itu. Nah itu berkat syariat tadi itu. Artinya walaupun garing tetap beribadah. Nah kita merasakan sihat merasakan, garing merasakan. Tapi ya kalau kita pandang nyaman sihat juga pada garing tadi itu, nyaman sihat pada garing tadi itu kita merasakan. Cuma insya Allah berdatang itu pasti sihat merasakan, garing merasakan tadi itu. Cuma kalau kita mau banding tadi itu, memang tak nyaman lagi sihat juga, ada sudah garing tadi itu. Nah, walaupun tadi kalau sampai badan, apabila aja sihat kan garing, garing kan tetap aja. Nah, ambil kesempatan lagi sihat sebelum datangnya sakit tadi itu. Nah kemudian yang kelima ini yang lebih lagi ujian Nabi kita SAW itu hayataka qabla mautika. Ambil kesempatan lagi hidup sebelum datangnya kematian. Dan itu pasti ya Allah, itu pasti. Nah, dan itu pun biasanya kan biasanya tak masuk kada diberikan tahu. Masuk nangka diberikan tahu. Walaupun mungkin secara pribadi masing-masing ada merasakan bisa tadi itu, tapi mungkin kadang-kadang bisa ada pemongkai tadi itu, dan kadang tahunya apabila. Nah, di mana apabila bisa kita tahu tadi itu. Cuma ya tadi kita pertama dulu secara syariat berkat silaturahim mudahan panjang umur ya Allah. Nah itu kita pertama dulu kan. Nah panjang umur itu artinya ya walaupun umur kita itu ada kayak orang bahari gitu nah. Orang bahari itu kan sampai 100 lebih, 200, 300 bahkan ribuan tahun. Ya khususnya kepada umat Nabi Muhammad ini kada panjang umur. Apalagi ini kan umur umat Nabi di akhir zaman. Cuma pulang keadilan Allah karena ummatuhu khairal umat Nabi Muhammad umat yang paling bagus. Jadi seandainya umur kada panjang, kada kayak orang dari yang berapa ratus tahun tadi itu, tapi amal ibadah itu digandakan oleh Allah Ta'ala. Amal ibadah itu digandakan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi maksudnya pahala ibadah kita tuh berlipat ganda. Orang bahari umpama ya Allah, nah berapa ratus tahun hidup kisahnya tadi itu. Nah, banyak banget deh. Tapi dibanding dengan umat Nabi Muhammad yang kada panjang umur umpama cuma umur 80 tahun aja, orang bari 500 tahun. Nah, itu lebih banyak pahala umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang tadi. Itu hikmahnya tadi itu. Cuma ya secara zahir umur umat Nabi Muhammad kada panjang banget sampai orang bari, tapi balasan pahala itu berlipat ganda. Banyak ya kalau dari dalam hadis Nabi kita, riwayat hadis Nabi kita SAW yang menunjukkan amal ibadah kita itu lebih daripada ibadah orang-orang yang baik. Contohnya sembahyang lah, sembahyang 2 rakaat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ya, sembahyang 2 rakaat aja tak, itu dibanding dengan sembahyang malaikat Jibril masih banyak pahala umat Nabi Muhammad nang 2 rakaat. Ada kisah sembahyang Jibril 2 rakaat itu berapa puluh tahun. 2 rakaat aja ada beberapa puluh tahun. Ini 2 rakaat. Cuma karena Jibril itu kisahnya Jibril itu nya nangaran kada bisa panat. Ya Allah, kada bisa panat.
Maksudnya kalau kita lawas berdiri pada, ya Allah, lawas berjalan pada. Inya Jibril kada benar, malaikat kada benar. So, jadi berapa? Inya berdiri, inya rokoknya sujud berapa kan? Salah was kawajan tadi. Ada bapak kata. Nah, tapi umat Nabi Muhammad cuma 2 rakaat. 2 rakaat kita, ya kita tahu aja 2 rakaat aja. Ya 5 menit, 10 menit. Nah, masih banyak pahala umat Nabi Muhammad tadi. Umpama ya Allah, ada kisahnya orang-orang fakir atau orang-orang fakir menghadap Rasulullah, mahiri jangan basilah orang suki, tapi hirinan bagus ya. Tadi karena hendak juga tadi itu ujar Rasul, ujar sahabat nang kisahnya nang inya nang kada berada tadi wahai Rasul, kami ini rasa hiri lawan orang nang suki, mereka kau itu kau ini kami ada suki kayak apa hendak juga nih. Nah sekali diulangkan Nabi kita, ujian Nabi kita baca kan 33 kan wirid kita lah, wirid kita sembahyang kan itu luar biasa sekalinya dalam hadis Nabi kita. Bila kita membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 tenang, itu pahalanya luar biasa. Kayak orang sugih nang tolak kaji, orang sugih nang bawa emas dan sebagainya kan itu. Nah, itu kan jangan bahasa kita sedikit benar-benar paling 5 menit kita membaca nang Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 tadi. Belum nang lain daripada amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah, karena ini keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun umur kada panjang kayak orang bari ya, kalau walaupun kita nih hendak umur panjang, cuma panjang umur kita nang standar umat Nabi Muhammad. Nah, karena khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus kawinnya. Dan kita berharap mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesehatan kepada kita, dan kita isi dalam kehidupan kita sisa-sisa umur kita adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niatan-niatan kita yang benar-benar mudah-mudahan ikhlas karena Allah, baik ibadah secara zahir ibadah ataupun urusan dunia kita, itu mudah-mudahan kita niatkan bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, berkaitan dengan kita berada di penghujung daripada bulan Dzulhijjah, dan kita akan memasuki daripada bulan Muharram atau 1 Muharram tahun baru 1445 Hijriah. Ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, ada barakah dari kita berkata. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi wa nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman 'ala kulli hal wa 'udhu billahi min hali ahli nar. Allahumma astur 'aibana 'aiba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatihi wa barakna 'anna. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin af'alana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa ila syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.